Oke, hari ini kita mau bahas tugas terkait dengan pekan kelima ya. Iya, pekan kelima. Kalau di sini mau jalan soal B ya, nama aku Jisan Azmi, terus ada Yohanes Kavin ya, soalnya nomor yang A, terus ada Gaisa Niza Farinas C, dan Ilham Muhammad Hamzah D. Oke, boleh jelasin yang nomor A kayak gimana tuh? Untuk soal nomor A, kita mendapatkan soal sebuah RAM berukuran 2 GB dipasang pada komputer 32 bit dengan prosesor Intel. Pada RAM tersebut terdapat 8 buah chip. Setiap chip merupakan sebuah bank memori. Nah, untuk soal yang A, berapa jumlah total alamat memori yang terdapat pada memori 2 GB? Nah, di sini kita buat dulu 1 byte itu sama dengan 1 alamat memori. Kemudian 1 GB sama dengan 2 pangkat 30 byte. Nah, di sini total memorinya kan 2 GB, jadi langsung kita kalikan 2 kali 2 pangkat 30 byte. Nah, hasilnya 2 pangkat 31 alamat memori. Kenapa bisa jadi 2 pangkat 31? Karena kita menggunakan aturan dasar eksponen. Itu contohnya A kali A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya A pangkat M plus N. Nah, jadi untuk hasil dari 2 pangkat 31 itu adalah 2.147.483.648 alamat. Jadi itu teh, oke lanjut. Jadi untuk soal nomor 2, berapa lebar alamat memori yang digunakan ketika memori 2 GB dipasang? Kita menggunakan jawaban dari soal nomor A, itu 2 pangkat 31 alamat. Nah, di sini kita menggunakan rumus 2 pangkat N. Nah, karena di jawabannya 2 pangkat 31, nah jadi N-nya 31, jadi jawaban dari B 31. Kemudian soal nomor C, berapa banyaknya data yang dapat disimpan pada setiap bank memori. Nah, di sini total memorinya kan 2 GB. Kemudian di soalnya juga ada 8 chip bank memori. Nah, langsung saja kita buat di sini 2 GB per 8 sama dengan 2 kali 2 pangkat 30 byte per 8. Hasilnya 2 pangkat 27 byte. Jika kita ubah ke megabyte, hasilnya 128 megabyte. Lanjut ke soal nomor D, soal D. Berapa jumlah alamat pada setiap bank memori? Nah, di soal C, bank memori memiliki 128 megabyte. 1 byte itu sama dengan 1 alamat. Jadi langsung saja kita jadi 2 pangkat 27, hasilnya 134.217.728 alamat. Lanjut ke soal E. Ini sebenarnya saya kurang mengerti. Soalnya jadi saya menggunakan bantuan dari Google. Nah, di sini total byte per bank itu kita pakai yang di C, jawaban dari C 18 kali 2 pangkat 20, hasilnya 2 pangkat 27 byte per bank. Kemudian N kali N sama dengan 2 pangkat 27, lalu dibuat jadi N sama dengan akar dari 2 pangkat 27 sama dengan 2 pangkat 13,5. Lalu kita bulatkan jadi 2 pangkat 14. Jadi untuk X-nya 2 pangkat 14, hasilnya 16.384. Kemudian Y-nya juga sama 2 pangkat 14, 16.200. Untuk yang Y juga sama 2 pangkat 14, 16.384.
Lanjut ke soal F. Berapa jumlah bit yang diperlukan untuk menunjukkan nomor baris? Nah, di sini kita juga menggunakan rumus yang sama, 2 pangkat n. Seperti di soal B, itu 2 pangkat 14, kemudian n-nya itu 14, jadi hasilnya 14 bit. Lanjut ke soal G. Di sini diketahui total memorinya 2 pangkat 31, line y-nya 14 bit, line x-nya 14 bit, bank memorinya 8. Penomoran bit dimulai dari 0. Jadi bagian bit tertinggi dari alamat yaitu 28 sampai 30. Jadi untuk bit 28 sampai 30 itu bank memori, 14 sampai 27 itu line X, kemudian 0 sampai 13 itu line Y. Lanjut ke soal H. Nah, untuk di soal H ini kita harus konversikan dulu ke biner. Tentunya itu ada 0001, 0010, dan seterusnya. Nah, untuk bit ke-28 sampai 30 itu hasilnya angkanya 010. Nah, dalam biner 010 itu adalah 2. Udah. Udah. Paling tadi teh ada yang keliru, nggak tahu. Aku nggak tahu sih hasilnya berapa. Cuman di sini tuh kan dia sini 2 kali 2 pangkat 30 byte nih. Nah, 2 kali 2 pangkat 30 kan 2 pangkat 31 kan. Tadi udah dicari kan. Nah, 8 itu kan 2 pangkat 3. Nah, berarti kalau misalnya dibagi gitu berarti kan 31 dikurangi 3 kan. Harusnya 28 ya. Oh ya. Nggak tahu sih. Terus apa lagi ya? 1 gigabyte ini. Soalnya yang C gue kurang ngerti soalnya. Kayak sih. Aku nggak tahu sih hasilnya berapa, cuman apa tadi ada yang apa ya? Ada yang kurang, ada yang salah gitu. Ada yang salah hitung aja gitu. Bukannya kalau misalkan dibagi itu dia pangkatnya dikurangi. Iya, dikurangkan. Jadi kan ini kalau 2 pangkat 30 kali 2 pangkat 1 kan dia 2 pangkat 31 nih. Dia dibagi 8 harusnya berarti kan 8 itu 2 pangkat 3 kan. Berarti dia harusnya tuh dikurangi 31 nya dikurangi 3, harusnya 2 pangkat 28. Cuma di sini tulisnya 2 pangkat 27. Harusnya berarti 256 kalau misalnya kayak gitu. Iya, gua salah. Ntar gua. Oke. Ini kalau aku yang B ya. Nih ya. Ini untuk yang B tuh di sini dia soalnya tuh berapakah jumlah alamat total pada DRAM di atas. DRAM tuh dynamic RAM ya. Nah, di sini jumlah dia kan nyari jumlah alamat ya. Nah, kalau jumlah alamatnya itu untuk rumusnya itu dia jumlah baris kali jumlah kolom. Nah, yang sini nih. Jadi tapi karena di sini dia select line-nya si row sama kolom itu dia sama dari A0 sampai A sekian. Nah, di sini karena sebelumnya di sini tuh aku nyimpulin 10 itu karena di sini 1024. Iya. Jadi 2 pangkat 10. Iya, 2 pangkat 10. Iya, benar. Iya, 2 pangkat 10 kan. Jadi karena dia ini 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 10 berarti tambah kan, jadi 2 pangkat 20. Nah, 2 pangkat 20 itu hasilnya itu segini, 1.048.576 alamat. Nah, terus untuk jumlah select line kolom, nah karena di sini kita select line kolom, nah kita cari nih si kolomnya ada berapa select line, ada berapa jalur gitu. Nah, ini karena tadi udah apa ya? Sekarang udah ketemu nih, ini 1024 di memorinya tuh 1024 buat kolomnya tuh. Nah, kita cari aja kayak apa sih?
pakai rumus logaritma nih buat cari dia ini 2 pangkat berapa nih yang hasilnya 1024. Nah, maka dari itu dia di sini ada 10 select lines. Berarti ini tuh ada A0 sampai A9. Situ tuh select lines-nya tuh buat kolom ya. Nah, terus di sini ada yang C itu berapa byte kapasitas dalam di RAM ya. Nah, kapasitas di RAM tuh dia jumlah alamat kali ukuran data. Nah, tadi kan jumlah alamatnya tadi total tuh ada 2 pangkat 20 alamat kan, dikali 8 bit. Nah, 8 bit itu aku nyimpulin 8 bit itu dari si ini nih, di memori arraynya nih, dia 8. Berarti di sini dia kalau di data sini tuh dia D1 sampai D8. Nah, berarti dia sini langsung aja kalikan 2 pangkat 3 kan, 2 pangkat 20 kali 2 pangkat 3. Nah, hasilnya 2 pangkat 23. Terus kita konversi ke byte karena kan 1 bit itu sama dengan 8 bit. Nah, berarti ya kita bagi aja 2 pangkat 3. Nah, ini kebetulan aja nih dia 2 pangkat 20 sama gitu. Jadi hasilnya 2 pangkat 20 itu sama dengan 1 megabyte gitu. Nah, terus untuk agar di RAM bisa dibaca sinyal kontrol apa saja yang harus dihubungkan ke sinyal high ya. Berarti maksudnya tuh sinyal apa aja yang harus nyala. Nah, setahu aku tuh di sini ya kan ini kita mau baca doang ya. Kalau di sini kan ada empat kontrol nih, ada RAS, CAS, W sama OE. Nah, kalau WE itu dia tuh apa sih namanya tuh buat write untuk membaca. Nah kalau untuk OE ini output. Nah, aku di sini pilih output itulah, aku nggak tahu E-nya apa. Nah, kalau untuk RAS sama CAS-nya itu aku lupa lagi, bentar. Kalau nggak salah tuh dia tuh kayak ini buat akses memori di RAM-nya gitu. Jadi ini dia pasti nyala. Tapi ini kalau ada yang salah koreksi aja sih. Dan aku juga kurang begitu ngerti kalau untuk sinyal-sinyalnya. Iya. Nah, terus di sini ada pin out ROM ya. Di sini tuh ada ya segini lah, banyak banget pin ya. Terus di sini nentuin lebar alamatnya sama lebar datanya. Nah, untuk lebar alamatnya itu dia dari si pin A-nya. Nah, ini pin A-nya karena di sini ada A0 sampai A12 berarti ada 13 pin. Maka lebar alamatnya itu 13 bit. Nah, untuk lebar datanya itu dari pin D. D-nya itu di sini ada D0 sampai D7 berarti ada 8 pin sehingga lebar datanya itu 8 bit gitu. Ini kalau ada yang salah berarti ini dari pin D. Nah, itu totalnya ada 8 pin. Nah, lebar datanya tuh 8 bit berarti. Nah, itu untuk lebar data sama lebar alamatnya. Terus untuk B berapa byte kapasitas total. Nah, di sini kita mau cari byte-nya kan berapa nih. Nah, ini tuh kita cari dulu nih hitung jumlah alamatnya berapa. Nah, itu tuh hasilnya 2 pangkat N. Nah, N itu lebar alamatnya. Karena tadi 13 bit berarti dia 2 pangkat 13 berarti ada 8192 alamat. Terus untuk lebar data per alamatnya itu tuh sama dengan 8 bit. Berarti dia 1 byte kan, karena kebetulan ini tuh dia 1 byte itu 8 bit. Nah, langsung di sini kita langsung kalikan saja nih kapasitas total chipnya tuh 8192 kali 1 byte gitu. Sama dengan 8192 byte atau 8 kilobyte. Nah, terus untuk mengapa sel memori statis lebih cepat dibanding sel memori dinamis? Nah, ini kan tadi yang di atas ini jadi dia dinamis ya di RAM. Nah, ya. Kenapa dia lebih cepat? Karena di sini tuh dia kalau di RAM tuh dia ada di strukturnya tuh refresh counter. Nah, refresh counternya ini tuh dia bikin si di RAM ini lebih lama. Kenapa? Karena setiap dia akses gitu, mulai dari awalnya itu dia butuh waktu gitu. Nah, jadi strukturnya tuh dia lebih rumit daripada SRAM ya, static RAM. Jadi
Kalau dynamic RAM tuh dia lebih rumit gitu strukturnya, terus refresh-nya juga dia lebih lama gitu. Terus kalau misalnya di RAM itu di sini dia membutuhkan refresh berkala gitu buat mengisi ulang kapasitornya. Jadi udah malah biar rumit, lebih lambat gitu. Kalau untuk dynamic RAM gitu. Di sini lanjut untuk yang C, itu yang A kan ditanya berapa jumlah total bank memori pada gambar di atas. Nah, di situ kan 4 sini tuh bank memori ya. Jadi dia rumusnya itu kan 2 pangkat n itu alamat, jadi 2 pangkat 4 itu 16. Jadi total banknya itu ada 16 bank. Terus untuk yang B, berapa jumlah bit untuk memilih select line. Nah, di sini tuh dilihat dari ini, dari 1 per K. Nah, 1 K itu nilainya itu dia 1000 bit ya, dia harusnya 1024. Nah, itu kan pangkatnya 2 pangkat 10, jadi di sini 2 pangkat 10. Maka jumlah bit untuk memilih select line baris adalah 10 bit. Nah, untuk yang C, berapakah lebar alamat pada memori tersebut? Nah, lebar alamatnya itu kan tadi dari di sini ada 4 ya. Ada 4 bit, terus di sininya 10. Nah, ini kan kalau dilihat itu kan kayak ada 3 kotak. Kalau aku tangkap gitu ya, jadi 4 tambah 10 tambah 10 gitu nggak sih? Tapi ini 4 bitnya tuh bukannya dihitung satu ya? Nggak tahu juga sih. Kayaknya Ya, di sini cuma itu. satu kotak doang ya. Nggak tahu deh. Nah, terus untuk yang D itu kan ditanyanya berapa kilo jumlah alamat dalam setiap bank di memori di atas. Nah, itu kan nih tulisannya 1 K alamat, berarti kan dia nilainya itu 1024 alamat. Nah, untuk yang E itu ditanya berapa baitkah kapasitas total memori dari di atas. Nah, kita kan tadi udah lihat tuh, kalau misalkan 1024K itu kan alamat per banknya, terus kan banknya tuh ada 16, jadi kita kaliin. Nah, ini kenapa bisa 2 pangkat 20? Karena tadi itu kan 10 2 pangkat 10 terus ditambah 2 pangkat 10, jadi 2 pangkat 20. Nah, ini tuh totalnya jadi 2 pangkat 24. Nah, itu totalnya. Terus untuk kapasitas total itu dari hasil tadi dikaliin 1 byte per alamat. Jadi dia totalnya itu harusnya kalau dijadiin megabyte itu jadi 16,777216. Jadi dibulatin jadi 16 megabyte. Nah, cuman aku ini masih ragu juga sih, bener nggak ya gitu ngerjainnya. Terus Benar untuk sih. nomor 2, kan tadi kan udah dijelasin sama Rodi juga ya. Misalkan yang memori dinamis atau yang dynamic RAM itu kan dia lebih kompleks sama punya kapasitasnya lebih besar, makanya di sini F sama G juga input. Nah, di sini tuh aku mikirnya karena dia kompleksnya lebih besar dan kayak dia juga kan kayak agak lambat ya, jadi mungkin dia lebih murah gitu. Jadi aku masukin lebih murah gitu. Dan aku juga masukin yang B perlu rangkaian refresh. Lalu untuk yang K sama N itu, nah itu aku juga masih agak ragu juga sih. Tapi kalau yang N itu dynamic RAM tuh emang beneran disimpan di ini disimpan di kapasitor. Cuma untuk yang K aku nggak tahu. Jadi sih itu kalau emang apa sih K itu apa lebih cepat ya? Volatile ya. Volatile. Terus N udah disimpan di kapasitor ya benar. Iya benar, kalau perlu rangkaian refresh kan emang tadi di yang soal itu emang ada refresh counternya. Terus murah tuh, alasan kenapa murah tuh karena kan kalau statis RAM tuh kayak kita harus beli RAM-nya yang bersifat fisik kan. Yeah. Nah kalau dynamic RAM tuh dia status jatuhnya tuh kayak sama juga sih, cuman mungkin ya si teknologinya lebih beda gitu kan ya, lebih yang bisa jadi lebih murah. Nggak tahu sih juga. Nah, itu aku masih agak ragu sih, murah atau lebih mahalnya. Boleh lanjut. Oke, sekarang untuk soal nomor
Jadi di soal nomor 3 itu ada soal yaitu RAM yang dipasang dari komputer dengan prosesor Intel memiliki 2 bank memori. Berapakah jumlah plan pada setiap memori tersebut? Nah, untuk satu memori RAM itu mempunyai 4 plan. Nah, kalau di dalam memori RAM itu mempunyai jadi 8 plan. Nah, plannya itu bukan dimulai dari 1, tapi dimulai dari 0. Oh, dari Boleh lanjut? Nggak boleh. Nah, sekarang ada kalau komen S yang apakah jumlah latensinya dan terjadi pada profil apa saja. Untuk latensinya itu ada dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari T0 sampai T4. Jadi terjadi pada profil apa saja. Terjadinya ada T0, T1, T2, T3 sampai T4. Itu tuh dari kenapa latensinya sampai T4 doang, karena bisa dilihat latensinya ada di karena untuk S yang B apakah berselang dan terjadi pada apa saja. Nah, berselang itu bisa dilihat di A0 sampai 0, jadi berselangnya tuh 3. Jadi dari T1 sampai T5 sampai T5. Untuk yang C berdasarkan gambar di atas apakah masih memungkinkan dilakukan overclocking pada memori tersebut. Nah, untuk jawabannya adalah yang kenapa? Karena bisa dilihat yang tadi berselangnya itu masih ada sisa di T8, jadi masih dipakai. Jadi berselangnya itu nggak pakai semuanya, masih di kemungkinan masih dipakai, bisa masih dipakai itu selanjutnya. Nah, ini adalah yang jadi ada akan disebut dalam deteksi apakah ada pemeriksaan saat data dibaca. Maka data tersebut tetapi dengan bidang bit menggunakan algoritma. Nah, pertama-tama itu bisa pakai ngecek dulu ya yang syarat. Jadi syaratnya itu pertama pangkat n lebih besar dari yang ditambahkan. M-nya tuh bitnya, K-nya tuh jumlah yang mau dites. Jadi kita tuh mau ngecek 2K minus 1 itu apakah bisa besar dari yang ditambahkan. Kalau iya berarti benar. Jadi K sama dengan dicoba. Jadi hasilnya itu adalah 15 lebih besar sama dengan daripada 12. Itu adalah kayak aku cek ya. Kalau kita udah betul, maka pindah ke posisi sama data yang diambil itu. Aku pakai yang bisa dilihat di datanya di posisi 1, 2, 4, 8 kan gara-gara terjadi itu kan. Jadi aku 2,0 gimana? Oke, benar-benar. Hasilnya tuh 1,248. Pangkat 1. Jadi bisa dilihat, jadi yang 1,48 itu diisi sama K. Nah, sisanya itu dimasukin sama yang bitnya dari kiri 011 0 101 1. Nah, itu. Terus kita P itu adalah P. Jadi yang P1 itu caranya gimana? Jadi dia tuh nge-skip 1 gitu. Jadi misal kita kan mulai dari 3 ya, karena yang 1 adalah paritas ya, itu tuh kita skip. Jadi langsung loncat ke 3 karena 2 di sana. Jadi kita 3, skip 4, 5, skip 6, 7 sampai 11. Itu untuk paritas 1. Hasilnya itu ada 0 dan 4 karena itu kalau banjir itu adalah 1. Untuk paritas kedua dia tuh caranya itu kan kita paritas 2 ya, 2 tuh 4. Jadi kita mulai dari 3. Kita tuh mulai dari 2 tapi 2 nya tuh nggak dianggap. Jadi kita 3-nya 1, 2
3 saat ini 2 nggak ada, 3 nya 1, 4-nya ini di skip, 6-nya itu adalah 0, 7-nya 1, skip 89, 11, 11, pastinya ada 0. Nah, terus ada batas 4 ini langsung aja kan karena jadi kita skip jadi ke 15 gitu. Jadi 1, 0, 1. Nah, untuk ke paritas 9 itu 9, 10, 11, jadi langsung 0, 1, 0. Nah, karena 0 semua, jadi dia tuh nggak error. Tapi kalau misal ada satu maka dia hasilnya ada error gitu. Boleh lanjut. Nah, untuk 3B ini kan ada sebenarnya aku langsung jawab ya. Ketika dilakukan pemeriksaan yang menyimpan data pada di atas isi memori telah mengolah hasilnya adalah satu. Jika kesalahan data yang berubah, tentukan posisi data yang berubah serta bukti lainnya. Nah, kalau misalnya di sama ini atau lebih itu bisa dideteksi apakah error. Tapi kalau kita tidak pakai Hamilton 2 atau lebih itu nggak bisa dikoreksi sama Hamilton. Sekian. Oke, jadi ini si Bapak